Halo, Sobat Matematika. Pernahkah kalian melihat pola spiral yang sempurna pada bunga matahari? Atau menghitung jumlah kelopak pada bunga lili? Jika ya, kalian telah menyaksikan karya dari salah satu penemuan matematika paling indah dan universal, urutan Fibonacci. Di balik urutan angka yang tampak sederhana ini, terdapat kisah seorang matematikawan brilian, Leonardo dari Pisa, yang lebih dikenal sebagai Fibonacci. Ia tidak hanya menciptakan urutan ini, tetapi ia juga adalah tokoh kunci yang mengubah Eropa dari menggunakan angka Romawi yang rumit menjadi sistem bilangan modern yang kita pakai saat ini. Hari ini, kita akan menjelajahi kehidupan sang revolusioner angka dan menyelami urutan yang menghubungkan matematika dengan keindahan alam semesta. Yuk, kita mulai! Siapakah Fibonacci? Nama asli tokoh ini adalah Leonardo Pisano Bigolo. Leonardo dari Pisa. Ia lahir sekitar tahun 1170 Masehi di Pisa, Italia. Di abad pertengahan, Pisa adalah salah satu kota pelabuhan maritim paling kuat dan kaya, yang menjadi pusat perdagangan utama di Mediterania. Latar belakang inilah yang membentuk pandangan dunia Fibonacci. Nama Fibonacci, yang sering kita gunakan, sebenarnya adalah julukan. Julukan ini kemungkinan berasal dari kependekan frasa Latin Filius Bonacci, yang secara harfiah berarti putra Bonaccio, nama ayahnya. Pada masa Fibonacci, sebagian besar Eropa masih terperangkap dalam sistem angka Romawi, IVXLCDM. Coba bayangkan betapa rumitnya melakukan perkalian besar atau pembagian dengan angka Romawi. Sistem ini tidak memiliki simbol untuk nol dan tidak memiliki nilai tempat, place value. Akibatnya, sistem ini sangat menghambat perkembangan perdagangan, pembukuan, dan perhitungan ilmiah yang akomodatif terhadap kompleksitas transaksi internasional. Titik balik dalam hidup Fibonacci terjadi karena pekerjaan ayahnya, yang merupakan seorang pejabat bea cukai. Ayahnya bertugas mengawasi perdagangan di Buji, di Afrika Utara, yang saat itu merupakan pusat perdagangan dan pembelajaran di Mediterania. Pada masa mudanya, Fibonacci ikut berlayar bersama ayahnya dan mulai belajar tentang matematika yang digunakan oleh para pedagang di wilayah Mediterania. Di sanalah ia menemukan sebuah keajaiban, sistem bilangan Hindu-Arab, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sistem ini jauh lebih unggul karena dua alasan utama. 1. Adanya konsep nol yang berfungsi sebagai placeholder, penanda tempat. 2. Adanya nilai tempat di mana posisi angka menentukan nilainya. Misalnya, angka 7 dalam 700 bernilai ratusan, berbeda dengan angka 7 dalam 70. Fibonacci menghabiskan bertahun-tahun berkeliling, belajar dari para ahli matematika Arab, dan yakin bahwa sistem bilangan ini adalah masa depan Eropa. Pada tahun 1202, Fibonacci kembali ke Italia dan merilis karya terpentingnya, Liber Abaci, Book of Calculation, atau Buku Perhitungan. Buku ini adalah revolusi senyap yang menantang tradisi Eropa. Isi buku, Liber Abaci didedikasikan untuk memperkenalkan sistem desimal Hindu-Arab secara mendalam kepada masyarakat Eropa. Bukan hanya teori, buku ini juga berfungsi sebagai manual praktis yang mengajarkan para pedagang bagaimana menggunakannya dalam kehidupan nyata, mulai dari konversi mata uang, perhitungan bunga, keuntungan, hingga kerugian. Semua dijelaskan dengan angka baru. Dampak. Meskipun pada awalnya ditentang oleh beberapa pihak, bahkan ada larangan di Florence terhadap penggunaan angka Hindu-Arab karena dianggap mudah dipalsukan, Liber Abaci adalah cetak biru yang secara perlahan-lahan mengubah cara berhitung di Eropa. Buku ini menjadi jembatan penting yang membuka jalan bagi Renaissance dan revolusi ilmiah di abad-abad berikutnya. Tanpa adopsi nol dan sistem nilai tempat, kemajuan dalam aljabar, kalkulus, dan sains modern akan terhambat. Urutan Fibonacci. Di dalam Liber Abaci inilah tersembunyi sebuah teka-teki yang kemudian melahirkan urutan bilangan paling terkenal, urutan Fibonacci. Aturan urutan. Urutan ini pertama kali muncul sebagai solusi untuk sebuah masalah perkembangbiakan kelinci yang ideal. Aturan pembentukan urutan ini sangat sederhana. Setiap bilangan dalam urutan adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Urutan dimulai dari 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya.
Cara kerjanya. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. Dan seterusnya. Rahasia angka emas Phi. Hubungan yang tak terpisahkan antara urutan Fibonacci dengan angka emas atau golden ratio, Phi, adalah yang membuatnya begitu ajaib. Angka emas memiliki nilai. Phi kira-kira sama dengan 1,18033398887 dan seterusnya. Jika kita mengambil rasio dari dua bilangan Fibonacci yang berurutan, dan semakin besar, rasio tersebut akan semakin mendekati nilai Phi. 89/55 kira-kira sama dengan 1,61818. Rasio ini menciptakan keharmonisan dan keseimbangan visual yang oleh para filsuf, seniman, dan arsitek dianggap sebagai representasi kesempurnaan. Penerapan Fibonacci. Urutan Fibonacci dan angka emas, Phi, adalah pola yang mendasari banyak fenomena di alam semesta, membuktikan bahwa penemuan ini melampaui masalah kelinci sederhana. 1. Botani. Tumbuhan. Spiral yang terbentuk pada pola biji bunga matahari, sisik nanas atau kerucut pinus, hampir selalu mengikuti pasangan bilangan Fibonacci yang berurutan. Misalnya, 34 dan 55. Pola ini memungkinkan tumbuhan memanfaatkan ruang secara optimal. Banyak bunga juga memiliki jumlah kelopak yang sesuai dengan urutan Fibonacci. 2. Seni dan arsitektur. Rasio emas telah digunakan sejak zaman kuno untuk menciptakan keindahan visual. Banyak arsitek dan seniman Renaissance menggunakan rasio Phi, sekitar 1:1,618, dalam proporsi bangunan dan lukisan agar terlihat estetis. Jadi, sobat matematika, Leonardo Fibonacci adalah tokoh yang memberikan kita dua warisan besar. Yang pertama, alat praktis yang memungkinkan perhitungan modern, sistem bilangan Hindu-Arab. Dan yang kedua, sebuah kunci filosofis untuk memahami keindahan alam, urutan Fibonacci dan Phi. Urutan ini membuktikan bahwa matematika bukan hanya tentang rumus, tetapi tentang pola yang menghubungkan kita dengan segala sesuatu, dari kelopak bunga terkecil hingga galaksi terbesar. Sampai di sini dulu ya, pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar matematika dengan cara yang seru dan inspiratif. Sampai jumpa di video selanjutnya.